Hao, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, Nah, 今天是星期一 ya. Hari ini adalah hari Senin dan Monday tanggal 25 Januari 2021. Kita berjumpa lagi dalam materi kita hari ini yang akan membahas materi tematik ya. Dan kita masih di tema 5, tetapi sudah masuk di subtema 4, PB1 sampai PB3 yang akan kita bahas. Oke, Junpei halo ma. Junpei ya. Oke. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini apa sih dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menuliskan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, mengurangkan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, sedangkan yang ketiga, membuat karya seni dengan teknik aplikasi atau tusuk feston. Nah, bagian yang keempat, menjaga keharmonisan untuk menciptakan lingkungan bersih. Nah, ada 4 poin tadi untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, nah sekarang kita akan memulai membahas dari bahasa Indonesia, yaitu yang ada di buku kitab UPN 3C halaman 75 sampai 76 tentang menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kita coba ya membahas ayo berlatih ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Cuaca, musim, dan iklim. Di sini Lose akan bacakan teksnya ya. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung. Terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Demikian untuk teksnya. Sekarang kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Nah, kita akan mengerjakan soal berikut dari teks yang
Tadi sudah Los bacakan yang ini ya. Nah, oke. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan musim? Musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Tulislah musim-musim yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi dalam teks yang kita baca sudah ada di sana disebutkan beberapa musim yang terjadi di Indonesia. Apa saja Kak itu, Sangman? Ya, yang pertama adalah musim hujan. Sedangkan yang kedua adalah musim kemarau. Nah, yang kedua inilah musim yang ada di Indonesia ya, Sangman. Oke. Nah, sekarang untuk bagian nomor 3. Mengapa Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Ya, mengapa ya, Sangman, Indonesia itu beriklim tropis? Karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Nah, hal itulah yang menyebabkan Indonesia termasuk beriklim tropis ya, Sangman. Untuk bagian keempat, bagaimana proses terjadinya musim kemarau di Indonesia? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama temanmu. Nah, untuk bagian keempat ini, pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Saya ulangi ya, pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasa cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Cukup paham ya, Sangman? Sekarang kita masih tetap membahas muatan bahasa Indonesia, tapi yang ada di buku Bupena kita halaman 80 sampai 81, yaitu menemukan pokok-pokok informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Untuk mengidentifikasi pokok-pokok informasi, bacalah teks dengan cermat dan tandai kata-kata yang penting. Setelah itu, kamu dapat menuliskannya kembali menjadi sebuah kalimat yang berisi informasi dari teks tersebut. Ya, Sangman? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ayo berlatih. Kita bahas satu persatu ya. Di sini sudah ada teks, Lause akan membacakannya. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam 1 tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Nah, demikian untuk teksnya ya, Sangman. Sekarang identifikasilah informasi dalam teks di atas. Tuliskan pokok-pokok informasi mengenai perbandingan musim hujan dan musim kemarau. Nah, Sangman, dari teks di atas tadi ada 3 paragraf kan? Sekarang akan kita coba membahas dari apa yang disampaikan seperti di bawah ini tadi ya. Kita akan mengidentifikasi informasi dari dalam teks yang sudah Lause bacakan tadi. Nah,
Pokok informasi dari teks di atas adalah dari paragraf 1, informasinya adalah salah satu dampak dari posisi geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa adalah Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, itulah pokok informasi dari paragraf 1 ya, teman-teman. Sekarang paragraf kedua, informasinya adalah musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Dari paragraf 2 tadi, ternyata pokok informasinya adalah sebagai berikut ya. Kita lanjut. Paragraf ketiga, informasinya yaitu musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Nah, teman, inilah pokok informasi dari teks yang tadi sudah langsung bahasakan. Terdapat 3 paragraf tadi ya. Cukup paham kan teman? Kita lanjut. Di sini masih di bahasa Indonesia, tapi di halaman 81 sampai 83. Menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Kita coba membahas, ayo berlatihnya. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Sore hari setelah pulang belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah percakapan Fitri dan kakaknya berikut. Ya, Fitri. Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG? Si kakak. Iya, Fit. Kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh. Nah, sekarang si Fitri, apa itu perubahan iklim, Kak? Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba, Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Nah, si kakak. Benar, Fitri. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Fitri, ternyata cukup mengkhawatirkan ya Kak pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, Kak? Kakak, tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Fitri, wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Teman, tadi Lasu sudah membacakan teks percakapan antara Fitri dan kakaknya, yaitu mengenai hasil kunjungan dari kakaknya Fitri itu ke BMKG. Nah, sekarang kita akan coba membahas bagian berikut ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Apa topik dari percakapan tersebut? Dari percakapan Fitri dan kakaknya tadi, topik yang mereka bicarakan itu apa Swesangman? Yaitu tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia ya. Nah, Fitri akan menceritakan kembali informasi yang didapatkan dari kakaknya.
Tulislah informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Kira-kira seperti apa? Ini dianya. Nomor 1, informasi penting yang pertama adalah selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Nah, informasi penting yang kedua yaitu supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Kita lanjut bagian yang ketiga. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perubahan iklim? Nah, bagaimana Sesengman? Yaitu supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya, dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Oke, Sesengman, cukup dipahami kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian muatan matematika. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Ini bagian yang pertama ya. Ingat ya, berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Nah, Sesengman, di sini disampaikan bahwa untuk pengurangan dua pecahan yang berpenyebut sama, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja ya. Sedangkan penyebutnya itu tetap, jadi tidak dikurangi ya. Hanya pembilangnya saja. Oke? Perhatikan contoh berikut. Ibu membuat kue untuk semua anggota keluarga. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat ibu. Ingat ya, tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue ya. Jika Komang mengambil 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa? Perhatikan gambar berikut. Seperti ini Sesengman, tadi ibu membuat kue. Nah, tersisa di meja 3. Nih, ada 3 ya. Lause akan tandain di sini ada 3. Sisanya tadi 3 kan? 1, 2, 3. Dari 6 potong kue. Nih, ini sudah dimakan tadi ya. Dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sisanya 3 ya. Kemudian diambil sama si Komang nih. Komang mengambil 1 potong kue. Nah, tadi kan sisa 3, 1, 2, 3. Diambil 1 sama si Komang. Hop, dimakan sama si Komang. Berapa bagian kue yang tersisa? Berapa jadinya yang sisa Sesengman? 2 ya. 1, 2. Perhatikan pengurangannya sebagai berikut. Tadi sisa kue dari 6 berapa? 3 ya. Berarti 3 per 6. Dikurangi 1 per 6. 1 per 6 ini dari mana Lause? Yaitu tadi si Komang mengambil 1 potong kuenya dari sisa yang 3 tadi. Nah, 1 per 6. Karena jumlah seluruhnya tadi 6 sebelum habis dan sebelum dimakan si Komang ya. Maka hasilnya adalah 2 per 6. Jadi seperti yang disampaikan di atas, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja. Nah, kurangkan pembilang. Pembilang itu jangan lupa, yaitu bagian yang di atas. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Tuh ya 2. Sedangkan penyebutnya tetap. Nah, penyebutnya berapa di sini? 6. Sama tidak? Sama. Berarti penyebutnya tetap. Cukup paham ya, Sesengman? Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke?
Jadi kue yang tersisa sekarang adalah 2/6 bagian ya. Kita akan membahas, ayo berlatih lagi. Kerjakan soal-soal berikut. Isilah titik-titik sesuai gambar. Yang pertama, perhatikan. Tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita cukup mengurangkan apa tadi Sueseman? Ya, pembilangnya saja ya. Di sini 4/5 dikurangi 2/5. Sama dengan berapa hasilnya Sueseman? Kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan tue. Jadi hasilnya adalah 2/5. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sedangkan tadi dibilang penyebutnya tetap. Nah, gambarnya seperti ini ya. 4 di sini kan tadi kan dari 5 nih pizza. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi sisanya sudah ada 4. 4, 1, 2, 3, 4. Dikurangi lagi 2 bagian. 1, 2. Nah, jadi berapa sisanya? 2/5. 2 dari 5 bagian ya. Sekarang bagian B, 6/8 dikurang 3/8. Jadi hasilnya berapa Sueseman? 3/8. Yaitu jangan lupa kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan jangan lupa penyebutnya tetap ya. Untuk bagian kedua, tentukan hasil pengurangan berikut sesuai gambar yang diarsir. Nah, sesuai gambar yang diarsir ya, Sueseman. Di sini 5/6 dikurangi 3/6. Ya, sama dengan berapa kira-kira Sueseman? Hitung gambar yang diarsir berapa di sini? 1, 2. Dari berapa bagian? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa hasilnya? Benar tidak? Benar, 2/6 ya. Dari gambar kita bisa mengetahui ini ya, 2. Ini langsung di bagian pembilang karena di sini disampaikan adalah gambar yang diarsir. Jadi ini yang diarsir adalah 2. Dari berapa? Dari 6 bagian yang sama. Nah, kalau kita kurangkan seperti yang disampaikan sebelumnya, hanya mengurangkan pembilangnya saja. Benar nggak hasilnya 2/6? Kita coba buktikan. 5 dikurangi 2, dikurangi 3, 5 dikurangi 3 sama dengan berapa Sueseman? 2. Sedangkan pembilangnya tetap. Berapa pembilangnya? 6. Cukup paham ya? Nah, untuk gambar bagian B, 7/8 dikurangi 2/8. Ingat ya, gambar yang diarsir. Nah, sedangkan gambar yang diarsir di sini ada berapa Sueseman? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya, 5. Kita coba buat di sini 5. Benar enggak nanti hasilnya ya? Dari berapa bagian? Semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bagian yang sama. Berarti per 8 ya dari bagiannya. Benar nggak hasilnya segini ya? Coba kita buktikan dengan ketentuan yang tadi disampaikan sebelumnya, yaitu kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan berapa Sueseman? 5. Penyebutnya berapa? 8. Hasilnya 5/8. Cukup paham ya? Sueseman di sini masih membahas pengurangan dua pecahan berpenyebut sama ya. Diingat ya, berpenyebut sama. Oke. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan dua pecahan, kita dapat mengurangkan angka pembilangnya saja dan penyebutnya tetap ya. Perhatikan contoh berikut. Ibu memotong semangka menjadi 5 bagian sama besar. Ibu meletakkan 4 potong semangka ke kulkas.
Sepulang sekolah, Jonas mengambil 2 potong semangka dari kulkas. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang? Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tadi ibu memotong semangka menjadi 5 bagian. Ya, tadinya 5. Nah, ibu meletakkan 4 potong semangka ke dalam kulkas. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi ibu masukkan ke dalam kulkas. Ternyata si Jonas mengambil 2 potong. Nah, diambil sama si Jonas 2 potong. Berarti 2 dari 5 bagian. Karena total semuanya tadi jumlah semuanya itu adalah 5 bagian. Berarti 2/5 ya. Diambil tadi 2 makan dimakan sama si Jonas 2 bagian. Hasilnya sama dengan seperti ini. Kita mengurangkan pembilangnya saja ya. Karena penyebutnya sama. Di sini berpenyebut sama. Jadi kita mengurangkan pembilangnya. 4 dikurang 2/5. Sama dengan 4 dikurang 2 berapa teman-teman? 2. Penyebutnya tetap karena penyebutnya sama. Jadi tetap. Hasilnya adalah 2/5. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi sisa semangka di dalam kulkas sekarang adalah 2/5 bagian. Cukup paham teman-teman? Kita lanjut. Nah, masih membahas ayo berlatih ya. Warnailah kotak sesuai hasilnya dan tulislah bentuk pecahannya. Di sini 5/6 dikurang 1/6. Sama dengan berapa kira-kira teman-teman? Tetapi kita di sini disuruh tulislah dan bentuk pecahannya. Kira-kira berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah 4/6. Dari mana itu lause? Perhatikan berikut. 5/6 dikurang 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 5/6. 5. Tadi ini warnanya yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 5. Kurangi 1/6. Berarti kurangi 1. Tetot. 1. Nah, jadi berapa sisanya? 1, 2, 3, 4. 5 dikurangi 1 sama dengan berapa teman-teman? 4. Penyebutnya sama tidak? Sama, berarti tetap 6. Jadi kita warnai sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4/6. Cukup paham ya? Kita lanjut untuk bagian B. Di sini dibuat 7/9 dikurang 5/9. 7 tadi ada sebanyak 9 ya. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama besar. Tetapi sudah habis ini sebelumnya. Udah habis 2. Sisa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7/9. Dikurangi 5. Berarti harus kita kurangi sebanyak 5. Dari 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira berapa yang sisa teman-teman? 2. Benar tidak? Coba ya. 7 dikurang 5 berapa hasilnya teman-teman? Ya, 2. Ya, 2. Pembilangnya sudah kita kurangkan. Penyebutnya sama tidak? Sama. Berarti kalau sama tetap 9. Berarti hasilnya adalah 2/9. Jadi kotaknya kita warnai sebanyak 2. Oke. Kita lanjut teman-teman. Tentukan hasil pengurangan berikut. Bagian A. 5/5 dikurangi 5
Maaf ya, ini 1/5. 1/5 ya. 5/5 dikurang 1/5 ya. Dikurangi 1/5. 5/5 dikurang 1/5. Kira-kira berapa hasilnya teman-teman? Karena penyebutnya adalah sama, jadi kita mengurangkan pembilangnya saja. 5 dikurang 1/5. 5 dikurang 1 berapa teman-teman? Jadi hasilnya berapa? 4/5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Penyebutnya tetap tidak? Tetap. Hasilnya 4/5. Kalau yang ini, berapa hasilnya teman-teman? 5 tahu mah? Oke, 6 dikurangi 2 berapa? Jadi hasilnya 4/8 ya. 4 itu dari mana Lause? Dari sini. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Karena penyebutnya adalah sama, berarti hasilnya tetap 8. Jadi hasilnya adalah 4/8. Bagian C. 14/15 dikurang 12/15. Hasilnya seperti apa teman-teman? Hasilnya adalah 2/15. Yaitu 14 di sini teman-teman bisa buat 14 dikurangi 12. 14 dikurang 12 hasilnya berapa? 2. Benar ya? Oke. Nah, penyebutnya tadi berapa? /15. Penyebutnya sama tidak? Sama. Berarti kalau penyebutnya sama, hasilnya tetap. Berarti 15. Hasilnya adalah 2/15. Hapus hasil teman. Kita lanjut bagian D. 15/17 dikurang 10/17. Maka kita kurangkan di sini berapa teman? Yaitu 5/15 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 10 per berapa ini teman penyebutnya? 17. Benar ya? Ya. Oke, per 17. Berarti hasilnya berapa teman? 10 di sini ya. 15. Kemudian kita kurangkan 15 dikurang 10 sama dengan 5 per berapa penyebutnya teman? 17. Benar tidak ya hasilnya 5/17? Benar, yaitu 5/17 ya. Oke teman, kita akan membahas muatan SBDP ya, yaitu tentang karya seni ya. Karya seni dengan teknik aplikasi. Sekarang kita masih di bagian yang pertama. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston ya. Kita lanjut teman. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Seulang ya. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Seperti ini teman, ini bagian yang pertama. Ya, jarumnya dimulai dari B dulu, kemudian diputar. Ya, dari A, maaf ya, kemudian diputar, dia masuk ke bagian B. Selanjutnya dia tadi udah masuk ke bagian B, dilanjut lagi masuk ke bagian D. Seperti ini. Jadi hasilnya nanti
seperti ini teman-teman. Ya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Perhatikan langkah-langkah teknik menjahit tusuk veston di bawah ini. Kamu dapat belajar mempraktikannya di rumah. Ikutilah sesuai langkah-langkahnya. Teman, di sini ada beberapa langkah teknik menjahit tusuk veston. Nah, ini bisa teman praktikkan di rumah dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Tetapi boleh didampingi oleh orang tua biar takut nanti tidak asal menusuk ya, takut nanti jarinya tertusuk, biar lebih hati-hati. Untuk langkah yang pertama adalah perhatikan ini, ingat pola jahitan tusuk veston yang akan dibuat. Nah, ingat ya, kayak seperti ini nanti hasilnya. Masukkan benang yang sudah dipilin ke dalam lubang jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. Nah, diikat simpulnya ya. Tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. Berhati-hatilah saat memulai menjahit, mintalah bimbingan gurumu. Nah, di sini juga teman bisa minta bimbingan orang tua di rumah ya. Buatlah simpul seperti yang dicontohkan pada gambar. Seperti ini, teman buat simpul seperti ini. Tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Masukkan jarum ke dalam ujung melalui bagian tersebut. Lihat contoh pada gambar. Nanti teman masukkan jarumnya ke ujung melalui bagian tersebut di sini ya. Selanjutnya, tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya sesuai arah jahitan yang telah ditentukan. Nah, biar hasilnya lebih rapi. Jadi harus sesuai dengan arah jahitan yang ditentukan ya. Ketika jahitan mencapai sudut kain, tusuklah jarum secara diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk veston biasa. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ulangi jahitan hingga mengelilingi kain. Hubungkan tusuk terakhir dengan tusuk pertama. Buatlah simpul mati dan potonglah benang. Jahitan dengan tusuk veston selesai. Seperti ini teman. Setelah sampai dia ke ujung, sampai dia bertemu ke yang pertama tadi, di sini harus kita apakan tadi tusuk ya. Kemudian harus kita buat simpul mati, baru kita potong benangnya. Oke, teman, inilah beberapa langkah-langkah menjahit tusuk veston. Teman bisa belajar mencoba di rumah ya. Teman masih dengan karya seni dengan teknik aplikasi, tetapi kita sudah ke bagian 2. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, seperti ini yang tadi bentuk jahitannya. Yang tadi sudah dipraktekkan sebelumnya. Yang ini. Hasilnya seperti ini. Nih bentuknya, hasilnya apa. Oke? Nah, kita lanjut. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Seperti ini teman. Nanti kalau teman coba belajar di rumah bisa membuat seperti ini ya. Nah, ini sama tidak? Sama ya. Oke. Nah, teman kita akan membahas muatan pembelajaran PPKN. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Salah satu sikap bersatu merupakan perlu kita terapkan, yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Nah, teman seperti ini. Jadi kita harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kalau lingkungannya bersih, kehidupan akan terasa nyaman. Oke, teman.
Nah, Suesangen, untuk pembahasan materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah membahas subtema 4 dari PB1 sampai PB3. Nah, Suesangen, jangan lupa ya mengerjakan latihan soal subtema 3 di Google Form yang akan Lause bagikan linknya. Oke, Suesangen? Suesangen, sisi ya untuk perhatiannya, dan Lause harap Suesangen tetap belajar di rumah dengan semangat mengulang kembali agar Suesangen lebih paham dan lebih mengingat. Oke, Suesangen? Nah, Suesangen tetap jaga kesehatan. Kalaupun keluar rumah, sebisa mungkin hindari keramaian dan tetap menjalankan protokol kesehatan. 谢谢，Suesangen，再见。